Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabahatus Saria, semester 6, program studi PAI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Semen Cikarang Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi dasar manusia dalam belajar mengajar dalam perspektif kajian Islam. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah etika profesi keguruan dengan dosen pengampu Bapak Nurdi SAG MPD. Yang pertama, potensi dasar manusia. Secara umum, potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan, sehingga pada intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan lagi. Potensi pada diri manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama potensi internal dan yang kedua potensi eksternal. Potensi internal yaitu potensi yang menyatu dalam diri manusia itu sendiri, berupa potensi fitriah yang terdiri dari ruhiyah, aqliyah, dan jasmaniah. Penjelasannya, potensi ruhiyah ialah potensi yang diletakkan pada hati nurani untuk memudahkan atau memilih jalan yang baik atau yang benar. Potensi aqliyah ialah potensi yang terdiri dari panca indera dan akal pikiran. Terakhir, potensi jasmaniah ialah kemampuan tubuh manusia yang telah Allah ciptakan dengan sempurna baik berupa kekuatan dan kemampuan. Yang kedua, potensi eksternal ialah sebagai pengarah dan pembimbing potensi-potensi internal itu agar berjalan sesuai kehendaknya. Tanpa arahan potensi eksternal ini, maka potensi internal tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan. Potensi eksternal terdiri dari dua potensi, yaitu potensi huda dan potensi alam. Penjelasannya, potensi huda yaitu petunjuk Allah yang mempertegas nilai kebenaran yang Allah turunkan kepada Rasul untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Dan potensi alam ialah alam semesta merupakan potensi eksternal kedua untuk membimbing manusia sebagaimana fungsinya. Selanjutnya, potensi manusia dalam belajar mengajar. Potensi manusia dalam belajar mengajar seperti yang kita ketahui, manusia pasti memiliki sebuah potensi dasar dalam berpendidikan di dalam dirinya, karena manusia adalah makhluk hidup yang dapat dididik dan mendidik. Manusia juga memiliki sejumlah potensi atau kemampuan tersembunyi di dalam dirinya. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan potensi tersebut, pendidikanlah yang menjadi proses untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi manusia. Maksud dari mengajar atau kata lain dari mengajar adalah berpotensi sebagai guru. Guru adalah pilar pendidikan. Keberhasilan pendidikan di suatu negara sangat dipengaruhi peran strategis guru. Selanjutnya, pengertian belajar mengajar dilihat secara umum. Belajar dapat dikatakan sebagai aktivitas pencarian ilmu yang tentu saja berdasarkan konsep belajar itu berpengaruh terhadap si pelajar. Belajar juga sebagai suatu aktivitas dalam mencari ilmu mesti didasarkan atas prinsip tertentu yang meliputi seperti ketauhidan dan keimanan. Pengertian mengajar menurut Ramayulis seperti yang dikutipnya dari M. Arifin, mengajar sebagai suatu kegiatan penyampaian bahan pelajaran kepada pelajar agar dapat menerima, menggapai, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran itu. Mengajar juga mengandung tujuan agar pelajar dapat memperoleh pengetahuan yang kemudian dapat mengembangkan. Dengan pengembangan pengetahuan itu, belajar mengalami perubahan tingkah laku. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antar guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Selanjutnya, komponen belajar mengajar. Yang pertama, tujuan instruksional yang hendak tercapai. Yang kedua, materi pelajaran. Yang ketiga, metode pengajaran. Yang keempat, alat peraga pengajaran. Dan yang terakhir, evaluasi sebagai alat ukur tercapai tidaknya tujuan pengajaran.
Dalam satu kali proses pengajaran yang harus dilakukan adalah yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, menentukan metode mengajar yang merupakan wahana pengembangan materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan alat peraga pengajaran yang dapat digunakan untuk mempermudah pemahaman siswa. Dan yang kelima, menentukan alat evaluasi yang dapat mengukur tercapai tidaknya tujuan yang hasilnya dapat dijadikan sebagai feedback bagi guru dalam meningkatkan kualitas mengajarnya maupun kuantitasnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum.